Oke, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita telah belajar bagaimana caranya membuat kelas menggunakan bahasa pemrograman Java yang mungkin untuk kasus aplikasi sederhana tidak akan terlalu masalah ya karena kita memiliki dua kelas yang terlibat sejauh ini. Namun pernahkah Anda membayangkan ketika kemudian aplikasi yang Anda kembangkan itu berkembang menjadi terdiri dari ratusan kelas, belum lagi termasuk kelas-kelas bawaan yang ada pada Java yang secara built-in itu jumlahnya ribuan, itu belum termasuk library-library open source yang mungkin Anda dapatkan yang ada di luaran sana, yang tentu jumlahnya akan banyak. Kelas-kelas yang bertebaran tersebut jika tidak di-manage dengan baik, maka tentu akan sangat membingungkan bagi programmer. Karena itulah Java memerlukan suatu cara untuk mengorganize, untuk mengelola kelas-kelas tersebut. Itulah yang kemudian disebut sebagai package, yaitu cara Java untuk mengorganize kelas-kelas yang ada pada bahasa pemrograman Java. Secara konsep, package ini mirip dengan bagaimana komputer Anda itu mengorganize file-file yang ada pada komputer itu ke dalam folder. Jadi konsepnya sama. Untuk memberikan Anda gambaran lebih jelas mengenai package, misalnya di sini saya ingin menganalogikan sebuah kasus, misalnya saya memiliki sebuah file yang berada di sebuah folder. Katakanlah di sini saya akan membuat sebuah folder namanya Teddy. Kemudian di dalam folder ini saya buat satu file. Katakanlah nama filenya adalah sebuah text file berjudul tugas kuliah. Misalnya seperti itu ya. Seperti ini. Kemudian di suatu saat teman saya katakanlah bernama Sylvie. Dia meminjam komputer saya dan membuat sebuah folder baru. Katakanlah nama foldernya adalah Sylvie di sini. Kemudian di dalam folder Sylvie ini dia membuat satu file yang sama persis dengan file yang saya punya. Katakanlah namanya adalah tugas kuliah.txt. Jadi di sini ada dua file dengan nama sama. Namun mengapa komputer yang sama dapat mengenali dua file tersebut meskipun sama-sama memiliki nama file yang serupa, yaitu tugas kuliah? Ya, karena alasannya meskipun nama filenya sama, namun dia dipisahkan oleh direktori yang berbeda. File pertama yang saya punya berada pada direktori Teddy/tugas kuliah. Namun file milik Sylvie, teman saya, berada di direktori Sylvie/tugas kuliah. Jadi kurang lebih seperti itu prinsip dari package. Oke, jadi sebagaimana yang saya singgung pada pelajaran sebelumnya bahwa salah satu fungsi package adalah layaknya folder atau direktori pada komputer Anda, yang fungsinya adalah mengidentifikasi lokasi atau path di mana file tersebut berada. Jadi tidak akan ada masalah meskipun file name-nya sama, selama berada di lokasi yang berbeda, dia akan dianggap sebagai file yang berbeda. Itulah yang disebut sebagai universal uniqueness. Artinya, layaknya alamat, maka gabungan nama antara package name dan class name di dalam Java itu haruslah mencapai universal uniqueness. Hal tersebut bertujuan agar programmer yang menggunakan Java di seluruh dunia itu memiliki full name berupa gabungan nama package dan nama kelas tersebut itu benar-benar unik, dan ini akan berguna misalnya kelak suatu saat Anda akan menggunakan library yang dikembangkan oleh programmer lain mungkin yang berada di belahan negara lain, maka package dan kelas yang digunakan oleh mereka itu tidak akan bentrok atau sama dengan gabungan nama package dan nama kelas dari aplikasi yang mungkin sedang Anda kembangkan. Lalu bagaimana untuk mencapai itu? Jadi untuk mencapai apa yang disebut sebagai universal uniqueness, yang pertama adalah tentu nama kelas itu tidak perlu unik. Karena nama kelas itu tidak perlu unik, maka ia harus dibantu oleh package name yang bersifat unik. Jadi untuk menggaransi universal uniqueness, maka nama package yang digunakan secara konvensi adalah menggunakan nama domain internet yang dimiliki oleh perusahaan di tempat di mana Anda bekerja. Kenapa menggunakan nama domain? Karena nama domain internet itu secara bawaan sudah pasti unik ya, dan tidak mungkin sama di seluruh dunia. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa penulisan nama domain tersebut itu ditulis secara terbalik. Misalnya jika saya memiliki domain subroutine.com, maka saya menulisnya com.subroutine.
Setelah nama domain dari perusahaan tersebut, kemudian programmer dapat mengikuti dengan sistem penamaan yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Misalnya dalam konteks saya, di sini saya menggunakan project-nya itu sebagai nama package. Misalnya adalah Java Learn, java.learn, baru kemudian diikuti oleh kelasnya, yaitu dalam hal ini adalah kelas Circle. Oke, pada pelajaran kali ini saya akan praktekkan bagaimana meletakkan kelas yang telah kita kerjakan pada pelajaran sebelumnya ke dalam sebuah package yang kita tentukan. Misalnya dalam kasus ini, saya akan meletakkan kelas Circle dan kelas MainUp ini ke dalam sebuah package katakanlah bernama package com.subroutine.java.learn. Untuk keperluan tersebut, saya akan buat dulu sebuah direktori bernama direktori com terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam direktori com, saya akan buat lagi satu direktori lagi atau satu folder lagi bernama direktori subroutine. Kemudian di dalam direktori subroutine, saya buat satu folder lagi bernama direktori Java atau folder Java. Kemudian yang terakhir, saya buat lagi satu folder bernama learn. Oke, setelah itu baru saya akan pindahkan kelas Circle dan kelas MainUp ini ke dalam package learn. Seperti ini, kemudian saya akan drag ke package learn, kemudian kita move di sini. Ya, kemudian skip change. Oke, dapat kita lihat bahwa kelas Circle dan kelas MainUp ini sudah berpindah ke sebuah direktori bernama direktori learn. Untuk lebih memastikan apakah dua file ini yaitu file Circle dan file MainUp sudah kita pindah atau belum, Anda dapat cek melalui File Explorer atau jika Anda menggunakan VS Code, Anda dapat klik kanan di sini kemudian pilih Refill in File Explorer. Kemudian kita klik dan dapat Anda lihat di sini file Circle dan file MainUp sudah berhasil kita pindahkan pada folder com/subroutine/java/learn. Folder inilah yang kemudian kita namakan package di dalam Java. Oke, selanjutnya kita perlu menambahkan satu hal lagi pada file yang telah kita pindahkan tadi, yaitu misalnya pada file MainUp di sini, kita perlu deklarasikan sebuah sintaks, yaitu sintaks package, diikuti dengan nama package-nya, yaitu com.subroutine.java.learn. Di sini kita mendeklarasikan bahwa kelas MainUp ini berada dalam package com.subroutine.java.learn. Jadi harus sesuai dengan direktori di mana dia berada. Karena kelas MainUp ini berada pada package com.subroutine.java.learn, maka kita harus mendeklarasikannya seperti ini. Kemudian hal yang sama akan saya lakukan pada kelas Circle, di mana pada kelas Circle ini saya akan deklarasikan lokasi package-nya ada di com.subroutine.java.learn. Oke, setelah tidak ada masalah lagi, di sini akan coba kita save terlebih dahulu. Kemudian kita akan compile aplikasi Java yang telah kita refaktor dalam pelajaran ini. Untuk mengkompilnya, seperti biasa, saya menggunakan perintah java, kemudian diikuti dengan lokasi di mana kelas tersebut berada. Karena lokasinya berada di direktori com, maka saya tinggal panggilkan saja com/subroutine/java/learn, kemudian diikuti dengan wildcard saja. Anda dapat menggunakan wildcard untuk memastikan bahwa semua source code yang ada di dalam folder learn ini akan dikompil semuanya oleh Java. Oke, kemudian kita coba enter. Berikutnya untuk mengkompil, Anda dapat menggunakan perintah Java diikuti dengan full name dari kelas utamanya. Misalnya di sini com.subroutine.java.learn.mainup seperti ini. Kemudian enter. Ya, berhasil. Dari sini kita telah berhasil melakukan compile sekaligus menjalankan aplikasi Java yang telah kita refaktor kelasnya ke package yang telah ditentukan. Oke, pada pelajaran sebelumnya saya telah menunjukkan kepada Anda bagaimana mengcompile sekaligus menjalankan kelas Java yang berada pada suatu package tertentu.
Di mana jika kita periksa di sini pada VS Code misalnya atau pada text editor Anda, dapat Anda lihat di sini secara default Java akan meletakkan file bytecode yang merupakan hasil compile dari source code ini berada pada direktori yang sama dengan direktori di mana source code Anda berada. Tentu hal ini akan cukup mengganggu ya, karena workspace Anda akan jadi kotor dengan bytecode yang merupakan hasil compile dari source code Anda. Tentu alangkah lebih baik jika misalnya dapat kita pisahkan file-file .class ini yang merupakan hasil compile dari source code kita itu kita pisahkan ke direktori atau ke folder yang berbeda. Katakanlah di sini saya memiliki satu folder yang nantinya merupakan lokasi source code saya berada. Jadi saya akan buat dulu sebuah folder bernama src/main/java. Misalnya seperti ini ya. Kemudian semua source code saya ini yang berada pada package.com.subroutine.java.learn itu saya pindahkan ke direktori baru yaitu src/main/java. Jadi agar lebih mudah saya akan masuk ke file explorer. Lalu berikutnya saya akan pindahkan direktori com di sini ke folder src/main/java. Kemudian saya pindahkan. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita dapat periksa pada VS Code kita file-filenya sudah berubah ya. Sekarang lokasinya ada di src/main/java. Kemudian baru nama package-nya yaitu com.subroutine.java.learn. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya, agar lebih mudah di sini misalnya saya akan letakkan satu lagi folder yang nantinya digunakan untuk menyimpan semua file hasil compilan atau bytecode dari source code tersebut. Jadi saya pisahkan di sini. Misalnya saya beri nama folder tersebut adalah target. Seperti ini. Kemudian baru saya masuk ke dalam folder target dan kemudian saya buat lagi satu folder lagi di dalam folder target yaitu adalah classes. Jadi di sini nantinya berisi semua file yang merupakan hasil compilan dari source code atau bisa disebut sebagai file bytecode atau file dengan extension .class. Setelah semuanya selesai, sekarang saya akan coba compile terlebih dahulu menggunakan command prompt. Seperti biasa, di sini saya menggunakan perintah javac. Kemudian ada yang berbeda karena di sini saya akan berikan option -d yang berarti saya akan letakkan hasil compile dari source code tersebut pada direktori yang bernama target/classes. Oke. Kemudian spasi baru diikuti dengan source code yang ingin dikompil. Karena source code-nya berada pada folder src main java com subroutine java /learn kemudian tanda bintang sebagai wildcard kemudian diikuti .java sebagai extensionnya. Berarti semua file dengan extension .java akan dikompil menjadi bytecode oleh GTK. Jadi kita akan langsung saja enter dan berhasil. Lalu berikutnya saya bisa periksa pada file explorer saya, di mana di sini pada direktori target, kemudian class, di sini sudah ada folder com.subroutine.java.learn, kemudian di sini adalah hasil kompilan bytecode-nya. Jadi dari sini kita telah berhasil mengkompil source code yang berada pada src main java seperti ini. Kemudian kita compile ke sebuah direktori terpisah yang berada di lokasi yang kita tentukan. Dalam hal ini lokasinya ada di target, kemudian /classes. Oke. Lalu sekarang bagaimana cara menjalankan bytecode yang telah kita compile sebelumnya? Saya akan masuk lagi ke Windows Terminal. Pada command prompt di sini kita akan masuk ke target, kemudian /classes. Dan di sini saya tinggal panggil dengan menggunakan perintah java spasi diikuti dengan package-nya yaitu adalah com.subroutine.java.learn.mainup seperti ini. Kemudian enter. Oke, berhasil. Jadi caranya kurang lebih seperti itu ya. Jika kita masuk lagi ke VS Code, saya dapat bersihkan extension .class ini karena sudah tidak diperlukan lagi. Saya akan delete, jadi menjadi lebih bersih daripada sebelumnya ya, karena di sini kita fokus kepada source code-nya saja. Kemudian jika Anda ingin lebih berfokus pada package-nya, di sini saya akan coba
open folder lagi dan saya akan berpindah pada lokasi di mana source code-nya berada. Jadi langsung saya buka Java-nya ini, select folder. Oke. Jadi di sini langsung pada package-nya yaitu com.subroutine.java.learn. Jadi seperti itu. Dalam pelajaran sebelumnya saya telah mengulas tentang package, mulai dari membuat package, mendeklarasikan package, hingga mengkompil lalu menjalankannya ke project Java yang telah kita buat. Namun kebetulan di sini saya meletakkan kelas circle itu pada package yang sama dengan kelas utamanya, yaitu kelas main_app. Lalu bagaimana misalnya jika saya meletakkan kelas circle ini pada package yang berbeda? Misalnya di sini saya akan buat satu lagi folder atau satu lagi package, yaitu bernama model, di mana kelas circle ini saya akan pindahkan ke dalam package model. Jadi saya masuk ke model di sini, kita move dan langsung saja skip change. Oke. Jadi di sini kelas circle sudah saya pindahkan ke com.subroutine.java.learn.model. Oleh karena itu kita harus update untuk deklarasi package-nya menjadi com.subroutine.java.learn.model seperti ini. Oke. Sekarang bagaimana jika kita langsung compile saja? Saya akan langsung buka pada command prompt di sini dan kita akan langsung compile menggunakan command javac lalu diikuti dengan -d seperti biasanya, lalu target \classes diikuti dengan source code-nya, yaitu source code-nya berada di src \main \java \com \subroutine \java \learn \main_app Java. Kemudian satu lagi berada di src main java com subroutine java learn model. Kemudian nama kelasnya adalah circle.java. Oke, lalu kemudian enter. Ya, di sini mengalami error. Kenapa? Jadi jika Anda suatu saat mengalami error yang seperti ini atau error yang lain, langkah pertama adalah jangan panik. Karena error ini bukanlah suatu hal yang patut ditakuti dan pasti akan Anda sering temui di dalam karir Anda sebagai seorang programmer. Karena error itu adalah step Anda untuk terus belajar dan terus meningkat. Berikutnya ketika Anda mengalami error, langkah selanjutnya adalah baca dengan cermat log error yang dimunculkan oleh JDK. Karena log error ini dimunculkan bukan tanpa sebab. Para developer yang mengembangkan JDK itu sudah merancang sedemikian rupa agar ketika Anda mengalami error, Anda dapat langsung mengerti di mana error tersebut berada dan apa penyebab error tersebut. Dalam konteks ini jika Anda perhatikan, penyebab errornya adalah cannot find symbol dan lokasinya berada di mana? Di kelas main_app.java pada baris 6. Spesifiknya di sini dijelaskan ada pada circle. Simbol yang dimaksud adalah simbol kelas circle. Dan location-nya ada di kelas main_app. Jadi maksudnya pada kelas main_app, JDK tidak dapat menemukan simbol circle atau simbol kelas circle. Begitu pula error terjadi juga pada line 6, namun dengan detail yang berbeda, di mana di sini yang error itu berada pada konstruktornya. Jadi saat kita membuat objek circle menggunakan keyword new. Error berikutnya juga terjadi pada line 8, yaitu sama dengan error pertama, yaitu di mana di sini error ketika membuat objek circle 2 karena tipe data circle ini tidak diketahui. Berikutnya pada error keempat ini juga sama, jadi error saat membuat konstruktornya karena konstruktor circle ini juga tidak diketahui. Jadi dari sini kita mengetahui ada 4 error yang terjadi saat saya melakukan compile source code saya dengan penyebab yang kurang lebih sama, yaitu kira-kira kelas circle itu tidak ditemukan. Jika kita cek lagi pada VS Code, karena seperti yang saya lakukan sebelumnya, itu kelas circle telah saya pindahkan pada package yang berbeda,
yaitu pada package com.subroutine.java.learn.model. Sedangkan kelas main app ini pada package com.subroutine.java.learn. Karena kelas circle berada pada package yang berbeda dengan kelas main app, maka kelas main app ini tidak dapat melihat di mana kelas circle berada. Lalu bagaimana cara mengatasi ini? Bagaimana kita dapat mengakses kelas yang berada di package yang berbeda? Nanti akan kita bahas solusinya pada pelajaran selanjutnya. Oke, pada pelajaran sebelumnya kita telah menemui masalah ya, yaitu ketika saya memindahkan kelas circle ke package yang berbeda dari kelas main app, di mana ternyata kelas main app tersebut tidak dapat mengakses kelas yang berbeda package dengannya. Lalu bagaimana agar programmer dapat memanggil kelas yang berbeda package dari kelas yang memanggilnya? Setidaknya ada dua cara yang dapat dilakukan. Saya akan bahas cara yang pertama terlebih dahulu. Cara pertama adalah programmer dapat menuliskan nama package-nya sebelum nama kelasnya. Misalnya dalam konteks kasus saya sebelumnya, alih-alih saya memanggilnya sebagai kelas circle saja, saya harus menuliskan lengkap dengan menuliskan nama package-nya. Misalnya com.subroutine.java.learn.model.circle. Agar Anda memiliki gambaran tentang yang sedang kita bahas kali ini, sekarang kita akan coba langsung praktekkan. Misalnya dalam kasus saya sebelumnya, yaitu pada baris 6 di sini, pada tipe data kelas circle, alih-alih saya menuliskan nama kelasnya secara langsung, saya akan menambahkan prefix nama package-nya, yaitu adalah com.subroutine.java.learn.model.circle. Oke, seperti ini. Kemudian begitu pula pada konstruktornya, saya akan lakukan hal yang sama dengan menuliskan nama package-nya sebelum nama kelasnya. Saya akan copy paste-kan saja dengan sebelumnya biar cepat. Oke, seperti ini. Kemudian untuk baris 8, saya juga lakukan hal yang sama dengan menuliskan nama package-nya. Oke, kemudian pada konstruktornya juga saya lakukan hal yang sama. Oke, kemudian kita save. Setelah semuanya selesai, sekarang akan saya coba compile ulang, di mana di sini saya akan masuk ke command prompt dan saya ketikkan perintah javax seperti biasanya, diikuti dengan optionnya, yaitu adalah -d spasi baru kemudian kita tuliskan di mana bytecode nantinya akan diproduce atau dihasilkan, yaitu di folder target, kemudian classes, kemudian spasi baru kemudian kita tuliskan source code-nya, yaitu berada di src main java, kemudian package-nya com subroutine java learn, baru kemudian kita gunakan wildcard.java. Lalu selanjutnya untuk kelas berikutnya src main java com subroutine java learn, kemudian model \bintang .java. Lalu kita enter. Oke, berhasil. Jadi sekarang sudah tidak ada error lagi ya, sebagaimana pada pelajaran sebelumnya. Setelah proses compile-nya selesai, kita akan coba jalankan. Terlebih dahulu saya akan masuk ke target dan classes, lalu saya akan menggunakan perintah javax, kemudian diikuti dengan package-nya com.subroutine.java.learn.mainApp. Seperti ini. Di sini ada salah perintah, harusnya java bukan javax. Kemudian enter. Ya, berhasil. Jadi dari sini kita telah berhasil ya untuk memanggil kelas circle yang berbeda package dengan kelas main app. Dalam hal ini kelas circle berada di package model. Maka solusinya adalah saya harus menuliskan semua nama package-nya sebelum saya menuliskan circle-nya. Tentu cara ini akan cukup merepotkan ya, karena tentu programmer akan cukup kesulitan ya untuk mengetik nama package yang sebegitu panjangnya. Dan juga code-nya nanti akan menjadi sulit dibaca jika setiap kali Anda menuliskan nama kelas, Anda harus menuliskan package name-nya terlebih dahulu. Pada pelajaran berikutnya kita akan bahas solusi kedua untuk mengatasi masalah ini, yaitu bagaimana caranya programmer dapat memanggil kelas yang berbeda package dengannya tanpa melakukan prefix nama kelasnya terlebih dahulu.
Oke, pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas solusi pertama sekaligus mempraktekannya, bagaimana suatu kelas dapat mengakses kelas yang berbeda package dengannya. Yaitu cara pertama adalah dengan menggunakan prefix package name sebelum nama kelas tersebut. Sekarang saya akan lanjutkan tentang solusi kedua yang merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengakses kelas yang berbeda package, yaitu adalah dengan menggunakan statement import atau menggunakan import statement. Misalkan untuk kasus kelas circle saya sebelumnya, alih-alih saya menggunakan prefix package name, saya cukup menuliskan statement import, misalnya adalah import com.subroutine.java.learn.model.circle. Atau jika Anda ingin menggunakan wildcard, Anda dapat menggunakan import com.subroutine.java.learn.model.bintang di sini. Artinya semua kelas yang ada di dalam package model itu akan diimport atau dapat diakses oleh kelas yang menggunakan statement import ini. Agar Anda memiliki bayangan tentang apa yang kita bahas, sekarang kita akan coba praktekkan. Misalnya di sini saya ingin mengakses kelas circle, maka saya cukup menambahkan statement import di bawahnya di sini, import com.subroutine.java.learn.model. Selanjutnya diikuti dengan kelas yang ingin diakses. Misalnya di sini saya ingin mengakses kelas circle, maka saya perlu menuliskan circle di sini. Oke? Setelah saya mendeklarasikan statement import di sini, maka Java akan memahami bahwa saya dapat mengakses kelas circle pada kelas mainUp di sini. Oleh karena itu, penulisan package name di sini sudah tidak diperlukan lagi. Maka saya akan hapus saja penulisan prefix package name di sini. Selanjutnya untuk konstruktornya saya hapus juga. Lalu untuk baris ke-11 saya akan lakukan hal yang sama dan juga untuk konstruktornya. Oke, kemudian kita save dan di sini masih ada sedikit typo. Ya. Setelah semuanya beres, sekarang saya akan coba compile saja. Saya akan buka command prompt di mana di sini saya akan menggunakan perintah yang pernah dibahas pada pelajaran sebelumnya, yaitu java spasi -d diikuti dengan directory di mana kita akan mengenerate bytecode-nya, baru kemudian spasi diikuti dengan source code yang ingin kita compile. Oke, kita coba enter. Ya, berhasil. Selanjutnya saya akan coba running dengan masuk ke kelas target terlebih dahulu. Lalu saya akan jalankan menggunakan perintah java com.subroutine.java.learn.mainUp. Ya, berhasil.